Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmi Nova Rizky dari Prodi Kesehatan Masyarakat STQ Nawira Utama. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kajian saya tentang program keluarga berencana di Indonesia khususnya periode pada tahun 1986 sampai 1991. Kajian ini akan membahas tentang latar belakang, kebijakan, tren data KB, hingga refleksi strategi yang relevan dengan masa kini. Oke, berikut adalah nama dan prodi, juga nama dosen, dan sekolah atau kampus saya, itu STQ Nawira Utama Bandung. Baik, di sini ada latar belakang. Latar belakang di sini yaitu Indonesia berada dalam fase demografi yang penting, di mana jumlah penduduk usia produktif semakin meningkat menuju bonus demografi. Namun, tingginya angka kelahiran masih menjadi tantangan utama pembangunan. Sejak akhir tahun 1960-an, pemerintah menjalankan program keluarga berencana sebagai strategi pengendalian pertumbuhan penduduk. Fokus periode 1986 hingga 1991 menjadi momen krusial karena pada masa ini program KB mengalami penguatan yang signifikan sebelum memasuki era reformasi. Oke, 98 tuh ya. Banyak capaian nasional tercatat pada fase ini, baik dari sisi partisipasi masyarakatnya, efektivitas metode kontrasepsi maupun capaian angka kelahiran. Jadi, Indonesia menghadapi pertumbuhan penduduk yang tinggi menuju era bonus demografi. Sejak akhir 60-an tuh, pemerintah mengandalkan program KB sebagai strategi utama. Nah, periode 1986 tuh sampai 1991 jadi momentum penting. Karena kenapa? Karena banyak capaian signifikan yang terjadi di masa itu. Oke, ini juga menjadi dasar pembelajaran sebelum masuk era reformasi ya. Oke, lanjut. Rumusan masalah dan tujuan penulisan. Makalah ini menyusun 5 rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana konsep dasar kependudukan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana tren penggunaan kontrasepsi dan jenis-jenisnya. Yang ketiga, yaitu bagaimana perkembangan total fertility rate atau TFR-nya dan contraceptive prevalence rate atau CPR pada masa itu. Keempat, bagaimana sebaran keberhasilan program KB di tiap provinsi. Dan yang kelima, apa saja sih faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaan KB pada tahun 1986 sampai 1991. Dan tujuan penulisannya adalah untuk menganalisis secara historis, konseptual, dan empiris juga sejauh mana efektivitas program KB ini pada periode tersebut, serta bagaimana sih relevansinya untuk pengembangan kebijakan kependudukan masa kini. Nah, jadi makalah ini tuh membahas 5 hal pokok gitu. Yang pertama tadi ya sudah disebutkan konsep kependudukannya, kedua tren penggunaan alat kontrasepsi, yang ketiga capaian TFR dan CVR-nya, yang keempat ada distribusi wilayah, dan 5 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program KB saat itu. Tujuannya adalah untuk memahami efektivitas program KB pada masa itu secara historis dan empiris ya, agar bisa jadi rujukan untuk masa kini. Lanjut. Konsep dasar kependudukan. Kita bahas dulu kependudukan. Kependudukan itu ialah unsur penting dalam pembangunan secara nasional, secara jumlah, persebaran, dan karakteristik penduduk. Itu mempengaruhi hampir semua sektor, yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Di Indonesia sih permasalahan utama bukan hanya jumlah penduduk yang besar, tapi juga distribusi yang tidak merata. Sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa yang hanya mencakup sekitar 7% wilayah, tetapi dihuni lebih dari 60%
populasi nasional. Jadi tidak merata. Ketidakseimbangan ini menyebabkan tekanan pada fasilitas umum, lapangan kerja, dan kualitas hidup juga ya. Nah, kependudukan berarti adalah fondasi dari perencanaan pembangunan. Masalahnya, jumlah saja tidak cukup untuk dianalisis. Distribusi dan kualitas juga sangat berperan ya. Contohnya di Indonesia, Pulau Jawa yang kecil dihuni oleh lebih dari 60% populasi, jadi mengakibatkan banyaknya daerah mengalami tekanan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Inilah mengapa pengendalian dan perataan jumlah penduduk menjadi fokus penting. Dan di sini ada masalah kependudukan di Indonesia. Masalah kependudukan di Indonesia pada masa itu sangat kompleks. Di antaranya adalah angka kelahiran yang masih tinggi, kepadatan penduduk di wilayah tertentu seperti DKI Jakarta yang mencapai lebih dari 12.000 jiwa per kilometer persegi, dan minimnya kontrol migrasi. Masalah lainnya ialah urbanisasi yang tidak terkendali, tingginya angka kemiskinan, dan beban layan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Semua ini menuntut kebijakan pengendalian penduduk yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan budaya. Salah satunya adalah melalui pendekatan program keluarga berencana. Masalah lainnya adalah urbanisasi yang tidak terkendali, tingginya angka kemiskinan, juga beban layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Semua ini menuntut kebijakan pengendalian penduduk yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek sosial juga budaya. Salah satunya adalah melalui pendekatan program keluarga berencana. Masalah yang dihadapi Indonesia pada masa itu sangat kompleks. Kepadatan ekstrim, ya, urbanisasi tinggi, minimnya pengendalian migrasi, dan tekanan pada fasilitas umum juga ya. Contohnya Jakarta saat itu memiliki kepadatan lebih dari 12.000 jiwa per kilometer persegi. Belum lagi angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah juga ya. Termasuk program KB ini hadir sebagai solusi utama, terutama dengan pendekatan kesehatan masyarakat berbasisnya keluarga. Baik, kebijakan dan upaya pengendalian penduduk. Menghadapi persoalan ledakan penduduk, pemerintah Indonesia mengembangkan berbagai kebijakan pengendalian. Salah satunya adalah penguatan sistem administrasi kependudukan melalui pendataan yang lebih rapih dan perencanaan demografi yang berbasis data. Jadi pemerintah sudah lebih maju ya, sudah lebih berkembang untuk masalah ini. Dan pemerintah juga melibatkan berbagai sektor, termasuk pendidikan dan keagamaan, untuk membentuk pemahaman masyarakat bahwa pengendalian kelahiran bukan sekedar masalah medis, tetapi bagian dari pembangunan nasional. Dalam praktiknya dilakukan sosialisasi melalui posyandu, media massa, penyuluhan KB, hingga pelatihan kader di desa. Pendekatan ini bukan hanya teknokratis ya, tapi juga sosial, budaya, menyesuaikan nilai-nilai masyarakat setempat. Dan itulah ya kekuatan utama dari strategi yang dijalankan saat itu. Ya. Pemerintah menguatkan administrasi kependudukan dan membangun sistem yang menyentuh akar rumput. Pendekatannya kolaboratif ke dinas, penyuluh, tokoh agama, sekolah, dan media massa semua dilibatkan waktu itu. Jadi KB ini diposisikan sebagai hak gitu, bukan kewajiban, dan ini memperkuat penerimaannya di masyarakat. Baik, di sini kita ada di slide pengertian dan sejarah program KB. Program keluarga berencana bukan hanya tentang alat kontrasepsi ya. Lebih dari itu, KB adalah bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga Indonesia. Program ini secara resmi dimulai pada akhir 1960-an, dengan pendekatan yang semula medis menjadi lebih komprehensif di era 1980-an. Menyeluruh ya, KB dianggap bukan hanya urusan perempuan, tetapi melibatkan peran serta laki-laki dan masyarakat luas. Salah satu kampanye paling terkenal adalah yaitu 2 anak cukup, yang diiringi oleh penguatan infrastruktur kesehatan seperti posyandu dan puskesmas,
Dengan kerjasama antara BKKBN, Dinas Kesehatan, dan organisasi masyarakat, KB berhasil menjadi gerakan nasional yang mendapat dukungan luas. Jadi program KB ini dimulai sejak 1968 dan berkembang menjadi gerakan nasional, bukan hanya soal alat kontrasepsi, tapi tentang mengatur kelahiran, meningkatkan kualitas hidup juga, dan membangun keluarga yang sehat ya. Kampanye seperti 2 anak cukup memang sangat terkenal dan berhasil menyentuh banyak lapisan masyarakat pada waktu itu. Dan saat itu, peran posyandu, PLKB, dan puskesmas sangat besar dalam menyebarluaskan program ini. Data program KB pada tahun 1986 sampai 1991, yang khususnya jenis dan prevalensi kontrasepsinya ya. Berikut ini adalah data penggunaan alat kontrasepsi dari tahun 1987 hingga 1991. Kita bisa lihat nih, bahwa selama periode ini terjadi, peningkatan partisipasi KB secara umum, terutama pada metode suntik. Sebagai contoh nih ada penggunaan pil menurun dari 22,3% pada tahun 1987 menjadi 19,9% di tahun 1991. IUD juga mengalami penurunan dari 13,4% ke 10,4% ya. Namun yang menarik adalah suntik yang meningkat drastis, yang dari 9,5% ke 19,3% dalam 5 tahun. Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai beralih ke metode yang lebih praktis, minim efek samping yang terasa, dan tidak perlu digunakan setiap hari. Ini menjadi bukti bahwa kenyamanan dan kemudahan akses berperan penting dalam pemilihan alat kontrasepsi. Secara keseluruhan, prevalensi pemakaian kontrasepsi meningkat dari 40,0% menjadi 46,7%. Ini adalah capaian yang signifikan, mencerminkan keberhasilan pendekatan komunikasi, edukasi, dan pelayanan KB di lapangan. Nah, kita lihat dari data ya, pil dan IUD ini mengalami penurunan, sedangkan metode suntik meningkat pesat. Ini menunjukkan adanya perubahan preferensi pada masyarakat terhadap cara yang lebih praktis dan minim kontrol harian ya. Secara keseluruhan sih partisipasi KB naik dari 40% ke 46,7%, menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesadaran dan keterjangkauan layanan KB. Baik, di sini ada tabelnya ya, yaitu metode kontrasepsi. Kita bisa lihat kalau pil itu pada tahun 1987-nya sekitar 14,1%, dan memang mengalami penurunan pada tahun 1991, yaitu sebesar sekecil 13,5%. IUD juga 13,3 menurun pada tahun 1991 menjadi 10,2%, sementara suntik hampir 10%, yaitu 9,5% pada tahun 1987 hingga 1991 berubah menjadi 19,3%. Penggunaan kondom menurun sedikit, dan penggunaan MOW, yaitu sterilisasi wanita, juga ini naik sedikit 1,4% ke 2%, yaitu 0,6%. MOP sterilisasi pria 0,2, tetap 0,2. Implan dari yang tadinya belum ada yang menggunakan pada tahun 1991 mulai ada 0,3% menggunakan implan. Dan yang lainnya itu 1,0 1991 menurun jadi 0,2% jadi 0,8%. Dan di sini juga ada diagram grafiknya, diagram batangnya, yaitu memang menunjukkan bahwa suntik itu di bawah 20 atau hampir mencapai angka 20, dan untuk yang lainnya itu kurang dari 15 ya, atau bahkan ada juga yang kurang dari 10. Baik, kita sekarang masuk ke capaian nasional, yaitu TFR dan CPR 1986 sampai 1991 ya tetap ya.
Sekarang kita lihat dua indikator utama keberhasilan program KB, TIFR dan CPR. Selama periode 1986 sampai 1991 ini, TIFR menurun dari rata-rata 3,5 anak per perempuan menjadi 3,1. Artinya jumlah kelahiran per perempuan usia subur menurun secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa KB bukan hanya menjangkau lebih banyak orang, tapi juga berdampak langsung dalam menurunkan angka kelahiran. Sementara itu, CPR atau tingkat prevalensi kontrasepsi naik dari 47,7% menjadi 49%, walaupun peningkatannya tampak kecil ya. Angka ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari pasangan usia subur di Indonesia telah aktif menggunakan kontrasepsi. Di banyak negara, ini dianggap sebagai tonggak penting dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. Namun, perlu diingat bahwa capaian ini adalah angka rata-rata nasional. Untuk benar-benar melihat keberhasilan yang menyeluruh, kita perlu membandingkan tingkat pencapaian antar provinsi. Ya. Dan setelah slide ini akan ada tabelnya dan diagram grafiknya seperti slide sebelumnya. Nah, di sini ya. Jadi pada tahun 1986 itu TIFR-nya, anak per wanitanya yaitu 3,5. Sementara CPR-nya itu belum atau tidak tersedia datanya karena ini datanya diadakan setiap 5 tahun sekali. Jadi pada tahun 1987 itu 3,4 dan CPR-nya menjadi 47,7% per wanita yang menikah di usia 15 sampai 49, dan pada tahun 1988 itu 3,4, tahun 1989 3,2, tahun 1990 menjadi 3,1, dan tahun 1991 tetap 3,1 dan CPR-nya mencapai angka 49. Nah, jadi penurunan TIFR dari 3,5 ke 3,1 menunjukkan keberhasilan program dalam menekan angka kelahiran. Sedangkan kenaikan CPR ke hampir 50% menandakan partisipasi aktif masyarakat. Tapi capaian ini belum merata ya, karena itu perlu kita lihat distribusi antar wilayah yang akan kita bahas berikutnya. Baik, di sini ketimpangan wilayah sebaran CPR antar provinsi. Meskipun secara nasional angka CPR meningkat, bila kita lihat lebih rinci berdasarkan provinsi, terlihat adanya ketimpangan wilayah yang sangat signifikan. Sebagai contoh, ada DKI Jakarta memiliki tingkat prevalensi kontrasepsi yang tinggi, yaitu di atas 60% begitu. Begitu juga Bali dan Yogyakarta, yang tercatat lebih dari 58%. Sebaliknya, Papua hanya mencatat CPR sebesar 17%, dan beberapa wilayah Indonesia Timur lainnya pun angkanya jauh di bawah rata-rata nasional. Ketimpangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama akses geografis yang sulit dijangkau oleh petugas lapangan, yang kedua perbedaan budaya dan nilai adat mengenai keluarga dan kesuburan, ketiga ketersediaan alat kontrasepsi dan layanan medis yang belum merata, rendahnya literasi kesehatan reproduksi di wilayah tertentu. Dengan kata lain ya, meskipun program KB berhasil secara umum, belum semua kelompok masyarakat merasakan manfaatnya secara setara. Ini menjadi tantangan besar untuk kebijakan KB ke depan, yaitu bagaimana menjangkau kelompok yang tertinggal dan membangun pendekatan yang lebih kontekstual dan inklusif. Di Jakarta dan di Bali, CPR-nya di atas 60%. Tapi di Papua hanya 17%. Ini menunjukkan masih adanya masalah akses ya. Juga mungkin budaya dan pemerataan informasinya itu masih harus ditingkatkan. Tantangan utama bukan lagi hanya jumlah, tapi pemerataan dan keadilan layanan. Nah, di sini ada tabelnya ya, yang saya ambil nih dari data BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia. Dan Provinsi DKI Jakarta memang besar ya, 63% pada tahun 1991, dan Bali juga mencapai 61,5, Yogyakarta 60,2, Jawa Timur 58,7, Jawa Tengah
mendapati peringkat kelima yaitu 57,3, Sumatera Barat 55, Sulawesi Selatan 53,8. Nah, refleksi strategi program KB pada tahun tersebut itu gimana sih? Ya, pada periode 1986 sampai 1991 ini merupakan fase emas ternyata dalam sejarah program KB di Indonesia. Strategi yang diterapkan pada masa ini dapat disebut sebagai best practice karena menggabungkan berbagai pendekatan medis, edukatif, sosial, dan budaya. Kampanye nasional seperti Dua Anak Cukup dikemas dengan sangat kuat secara visual dan emosional juga. Penyuluhan lapangan atau PLKB, posyandu, dan tokoh masyarakat diberdayakan sebagai ujung tombak perubahan. Bahkan pendekatan budaya lokal pun dipakai agar pesan KB diterima secara lebih halus dan membumi. Keberhasilan KB saat itu bukan semata karena alat kontrasepsi, tapi karena adanya kerja sama lintas sektor dan keterlibatan masyarakat dari desa sampai kota. Ini menunjukkan bahwa sebuah kebijakan akan berdampak besar jika dikomunikasikan dengan cara yang relevan, dekat, dan konsisten. Apa yang membuat strategi KB pada masa itu berhasil? Karena mereka menyentuh masyarakat, bukan hanya lewat data saja, tapi lewat budaya juga dan keseharian pada masyarakat ya. Jadi lewat posyandu, lewat tokoh agama, lewat penyuluhan ibu-ibu arisan gitu. Di media pun turut andil besar tuh dalam internalisasi nilai-nilai KB pada waktu itu. Selanjutnya, misalnya nih, di beberapa desa di Jawa Barat dan di daerah Istimewa Yogyakarta, program KB tidak hanya dilakukan melalui penyuluhan medis, tetapi juga lewat pengajian arisan ibu-ibu ya yang tadi yang saya sebutkan, dan kelompok tani. Para kader posyandu memainkan peran penting tuh sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan sosial lebih efektif dibanding pendekatan top-down. Dan pada masa itu juga selain strategi lapangan, pemerintah juga memaksimalkan, memang sangat bagus ya ini. Peran media massa seperti TVRI, RRI ya, yaitu channel TV zaman dulu yang belum ada tuh RCTI atau Indosiar dan lain-lain. Waktu itu masih TVRI ya, dan juga koran nasional. Iklan layanan masyarakat dengan slogan seperti Dua Anak Cukup sangat sering muncul di televisi dan menjadi bagian dari budaya populer. Bahkan anak-anak pun hafal jingle dan logonya katanya. Artinya internalisasi pesan KB ini terjadi lintas generasi ya. Oke. Jika dibandingkan dengan masa kini, pendekatan KB di era digital harus lebih fleksibel. Remaja sekarang lebih banyak belajar dari media sosial dibanding penyuluh lapangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadopsi kampanye yang lebih segar. Ya. Misalnya seperti sekarang nih melalui TikTok, YouTube, Instagram, ya kan, dan kerjasama dengan influencer kesehatan. Karena kan TikTok, Instagram juga itu adalah sosmed yang biasa anak-anak jelajahi ya. Bahkan bukan hanya anak-anak, tetapi sekarang banyak digunakan oleh orang tua juga dewasa ya. Dan kerjasama dengan influencer ini juga di sini dengan influencer kesehatannya, tapi dengan influencer yang lainnya juga yang memiliki banyak followers atau subscriber itu lebih juga efisien ya, tidak menutup kemungkinan dan lebih bagus. Itu saran yang bagus. Program KB tidak hanya soal menekan angka kelahiran, tapi juga tentang membangun kualitas manusia Indonesia, ya kan. Ketika sebuah keluarga bisa merencanakan jumlah anak dan mengaturnya secara bijak, maka pendidikan, gizi, dan masa depan anak-anak akan lebih terjamin. Maka dari itu, keberhasilan program KB adalah tanggung jawab bersama dan bukan hanya pemerintah. Ya. Baiklah, sekarang kita sudah memasuki akhir dari slide, yaitu kesimpulan dan saran. Dari analisis ini dapat disimpulkan ya bahwa program KB tahun 1986 sampai 1991 berhasil menurunkan angka kelahiran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian penduduk. Namun tantangan pemerataan dan keberlanjutan program KB itu tetap harus menjadi perhatian.
Perbedaan antara wilayah, kesenjangan akses dan perubahan zaman itu menuntut pendekatan baru juga ya. Ya, kita dan pemimpin juga harus terus beradaptasi. Saran kedepannya sih pemerintah perlu menerapkan strategi berbasis teknologi untuk menjangkau generasi muda ya seperti tadi ya ke sosmed-sosmed, ke influencer-influencer gitu. Layanan KB juga harus disesuaikan dengan konteks lokal, budaya, agama, dan kondisi geografis. Literasi kesehatan reproduksi perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal dan informal. Oke, dengan refleksi sejarah ini, kita bisa memahami bahwa masa depan pembangunan Indonesia sangat bergantung pada kebijakan kependudukan yang adil, berkelanjutan, dan inklusif. Program KB periode ini berhasil menekan kelahiran dan membangun kesadaran, tapi tantangan belum selesai. Era sekarang menuntut inovasi berbasis digital dan strategi baru untuk menjangkau generasi muda. Kita perlu belajar di masa lalu untuk membangun masa depan. Karena program KB bukan hanya soal jumlah anak ya, tapi soal kualitas hidupnya juga harus dikembangkan. Dan masa depan Indonesia dimulai dari satu keluarga yang sadar dan terencana. Nah ini, membangun satu keluarga yang sadar dan sejahtera berarti membangun satu fondasi kuat bagi masa depan bangsa. Jadi tidak perlu banyak, asal berkualitas. Baiklah, begitu saja dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.